Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi persamaan perpangkatan atau persamaan eksponensial satu variabel. Nah, ini adalah untuk matematika tingkat SMP maupun tingkat SMA ya. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Dan nanti kita bahas 5 soal agar kalian paham cara menyelesaikannya. Oke, langsung saja. Ini perhatikan, ini ada soalnya ini ya. Perhatikan, kita bahas satu per satu. Soal yang pertama ya, perhatikan. Di sini ada 9 pangkat 2x ditambah 5 sama dengan 27x dikurangi 6. Di sini kan ada 9, ada 27. Nah, maka kalau ada penyelesaian model ini, maka harus kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ya, kita tahu bahwa 9 itu kan 3 kuadrat, sementara 27 3 pangkat 3. Jadi kita ubah ke bentuk bilangan pokok 3. Ya, oke, sehingga ini 9 kita ganti dengan 3 kuadrat ya. Kemudian 27 kita ganti dengan 3 pangkat 3. Nah, dari sini kita gunakan sifat perpangkatan. Caranya dengan mengalihkan pangkat ini dengan sini. Sini juga 3 ini dikalikan dengan pangkat ini. Ya. Oke, kita kalikan satu per satu ya. Sehingga kalau ini, yang kiri dulu, ini 2 kali 2x itu hasilnya 4x. 2 kali 5 itu 10. Begitu juga yang ini ya. 3 kali x itu 3x. 3 kali minus 6 itu minus 18. Oke ya. Nah, kalau ini kan sudah sama ya, berarti kita tinggal menyamakan pangkatnya. Sehingga kita peroleh 4x ditambah 10 sama dengan 3x dikurangi 18. Oke ya? Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel dan kita bisa menyelesaikan dengan mudah. 3x kita pindah ke kiri menjadi minus ya. Sementara nanti 10-nya kita pindah ke kanan menjadi minus 10. Sehingga di sini kita lihat 4x dikurangi 3x ya. Di sini minus 18, ini pindah ke kanan menjadi minus 10. Kita sederhanakan 4x dikurangi 3x kan 1x atau x ya. Sehingga x sama dengan ini minus 18 dikurangi 10, hasilnya minus 28. Nah, jadi penyelesaian untuk soal yang pertama, x sama dengan minus 28. Itu ya, sangat mudah ya. Lanjut soal yang nomor 2. 4 pangkat 3x dikurangi 4 sama dengan 32 pangkat x plus 3. Nah, kita tahu bahwa ini 4, 32 belum sama ya. Berarti kita harus samakan dulu. 4 itu kan bisa ditulis 2 kuadrat, sementara 32 itu 2 pangkat 5. Sehingga kita ubah menjadi ini ya. 4-nya kita ganti 2 pangkat 2, 32 kita ganti 2 pangkat 5. Menggunakan sifat perpangkatan, nanti kita kalikan pangkatnya. Itu ya. Oke, kita kalikan. 2 kali 3x kan 6x. 2 kali minus 4 minus 8. 5 kali x itu kan 5x ya. 5 kali 3 berapa? 15. Kalau sudah sama, ini kita tinggal menyamakan aja. 6x dikurangi 8 sama dengan 5x ditambah 15. Gitu ya. Oke, penyelesaian sangat mudah. Kita pindah ruas yang sama, yang mengandung x, kita pindah ke kiri. Sementara bilangannya kita pindah ke kanan ya. Oke, menjadi berapa ini? 6x dikurangi 5x. Kalau 5x kan pindah ke kiri menjadi minus ya. Gitu ya triknya ya. Ini 15, yang ini minus 8 pindah ke kanan menjadi plus 8. 6x dikurangi 5x berapa? 1x. Atau kita tulis x ya. 15 ditambah 8 adalah 23. Maka x sama dengan 23. Gitu ya. Oke ya, mudah sekali ya. Nah, sekarang soal yang ketiga. Di sini ada 16 pangkat 2x dikurangi 3. Di sini 8 pangkat 3x plus 2. Kan belum sama ya, 16 dan 8 ya. Jadi caranya sama, kita ubah ke bilangan pokok sama. Berarti kita ubah ke 2 pangkat ya. Oke, 16 itu kan berapa? 2 pangkat 4. 8, 2 pangkat 3. Oke, kita ubah langsung. 16 kita ubah 2 pangkat 4. 8 kita ubah 2 pangkat 3. Nanti kita kalikan pangkat ini ya. Oke, sekarang kita kalikan ya. 4 kali 2x itu kan 8x ya. 4 kali minus 3 minus 12. 3 kali 3x itu 9x, 3 kali 2, 6. Itu kan? Nah, ini sudah sama bilangan pokoknya, 2, ini 2. Kita tinggal menyamakan apa? Pangkatnya, 8x dikurangi 12 sama dengan 9x ditambah 6. Nah, caranya sangat mudah. Kita pindah ke ruas kiri yang mengandung x ini ya. Sementara yang angka atau yang bilangan kita pindah ke kanan dengan melawankan tandanya. Oke, sehingga menjadi 8x dikurangi 9x sama dengan 6 ditambah 12, gitu ya, triknya itu ya. 8 dikurangi 9x berapa? Minus x ya. Kemudian 6 ditambah 12, 18, min x sama dengan 18, atau x sama dengan minus 18. Nah, jadi untuk soal yang nomor 3, jawabannya adalah x sama dengan minus 18.
Oke ya, sangat super sekali ya. Oke, nomor 4. Nah, ini soalnya beda. Berarti kan 1/9 dipangkatkan 4x plus 5 sama dengan 27 pangkat 1 minus 3x. Caranya sama ya, kita 1/9 itu kan berapa? 3 pangkat berapa? Kalau 3 kuadrat itu 9. Berarti kalau 1/9 itu berarti 3 pangkat minus 2. Oke, kita ubah ke bilangan pokok 3. 1/9 itu 3 pangkat minus 2. Ya, kalau 27, 3 pangkat 3. Gitu ya. Nah, cara kedua kita kalikan. Pangkatnya kita kalikan. Ya, sehingga menjadi 3 pangkat berapa ini? Minus 2 kali 4x itu kan minus 8x. Minus 2 kali 5 itu minus 10. 3 kali 1, 3. Ya, 3 kali minus 3, minus 9. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Berarti kita tinggal menyamakan apa? Pangkatnya saja. Menjadi berapa? Minus 8x dikurangi 10 sama dengan 3 dikurangi 9x. Nah, kemudian kita pindah ruas ya, yang mengandung X kita pindah ke kiri dengan melawankan, kemudian yang bilangan kita pindah ke kanan. Caranya sama ya, tadi minus 8X, ini minus 9, ke kiri menjadi plus 9X. Ini 3-nya tetap, nah ini minus 10, pindah ke kanan menjadi plus 10. Kita sederhanakan, minus 8X ditambah 9X hasilnya adalah X, ya. 3 ditambah 10 hasilnya 13. Jadi nilai X-nya adalah 13. Oke ya, sangat mudah sekali. Lanjut soal terakhir, nomor 5. Di sini ada berapa soalnya? Oh ini, bentuknya ini. 1/25 pangkat 2x plus 5 sama dengan 125 pangkat 2 dikurangi x. Kita tahu bahwa 25 itu kan 5 kuadrat. Tapi kalau 1/25 itu 5 pangkat minus 2. Nah, jadi kita ubah ke bilangan pokok 5. Oke, 1/25 itu kan 5 pangkat minus 2 ya. Sementara kalau 125 itu kan 5 pangkat 3. Nah, kita tinggal mengalihkan pangkatnya. Coba kalau kita kalikan, minus 2 dikali 2x itu minus 4x. Minus 2 dikali 5 itu minus 10. 3 kali 2, ini ya, 3 kali 2 itu 6. 3 kali minus x itu minus 3x. Nah, ini sudah sama bilangan pokoknya. Kita tinggal menyamakan pangkatnya menjadi minus 4x dikurangi 10 sama dengan 6 dikurangi 3x. Oke, kita pindah ruas, yang mengandung X kita pindah ke kiri, yang bilangan kita pindah ke kanan ya, dengan melawankan ya. Sehingga menjadi minus 4X ditambah 3X sama dengan 6 ditambah 10. Minus 4X ditambah 3X hasilnya berapa? Minus X ya, oke. 6 tambah 10 hasilnya 16. Jadi minus X sama dengan 16. Berarti X-nya berapa? Minus 16. Oke, jadi untuk soal yang nomor 5, itu X-nya itu adalah minus 16. Oke ya, begitu, sangat mudah ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.